Assalamualaikum. Hari ini kita bahas 4 soal ya. Jadi di 4 soal ini ada PSAK 28 sama PSAK 62. Ini soalnya di PSAK 28 itu banyak banget sih dari bulan Mei 2023, tapi di Desember 2022 tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi di Mei pada nomor 12 itu pertanyaannya, jadi PSAK 28 itu kan tentang akuntansi asuransi kerugian. Ditanya manakah yang paling tepat. Jadi kalau lihat poin 1, beban penyelesaian klaim bukan dari bagian klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungan. Aku udah siapin materinya. Jadi sebenarnya beban klaim itu malah seharusnya dia sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan. Nah, sedangkan di sini itu bukan bagian. Nah, ini berarti salah ya. Terus yang kedua, jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim. Kita lihat lagi materi tentang estimasi kejadian klaim. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ditentukan berdasarkan estimasi klaim. Liabilitas klaim ya. Berarti betul ya. Lalu yang ketiga, hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat penganggaran klaim. Nah, kalau di sini justru malah sebenarnya enggak ya. Jadi hak subrogasi itu muncul ketika si tertanggung sudah klaim. Jadi ini salah. Untuk poin nomor 4, perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut atau perbedaan antara jumlah estimasi klaim dan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Nah, ini betul ya. Jadi di laporan laba rugi baik klaim maupun estimasi klaim itu ada di laporan laba rugi. Lanjut ke nomor 14. Ini mengacu PSAK 28 tentang akuntansi asuransi kerugian. Nah, ini ditanyakan nih di laporan keuangan itu sebenarnya ada apa aja sih? Kalau kita lihat di pengungkapan catatan atas laporan keuangan itu ada kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi, transaksi reas, pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim, piutang klaim, jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto. Nah, kalau kita lihat di sini, ini betul ya, piutang premi, jumlah premi jangka panjang, estimasi klaim dan beban klaim, pendapatan premi dan biaya komisi. Jadi jawabannya. Lalu yang terakhir nomor 13 ini untuk PSAK 28 ya, soal terakhir. Pernyataan manakah berikut ini yang tidak benar sehubungan dengan pendapatan premi yang mengacu pada PSAK 28 tentang akuntansi kerugian? Yang tidak benar. Nah, kita lihat di sini. Pendapatan premi sehubungan dengan kontrak asuransi dalam jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis berdasarkan proteksi yang diberikan. Oke, sampai sini. Lalu jika kita lanjut, dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko, maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali jika jumlah premi masih dapat disesuaikan. Lalu contohnya, premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut. A.
Jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak atau estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya. Yang poin kedua, jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka atau deposit method sampai jumlah premi yang diestimasi secara layak. Premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas. Ya. Premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas. Nah, ini bukan sebesar ya, berarti udah kelihatan nih, sebagian besar. Jadi memang harus hati-hati ya dalam menjawab kata-katanya. Ini tadi betul, ini betul, ini betul, ini betul. Nah, untuk selanjutnya kita baca kembali. Jadi perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Nah, ini sebagai catatan, pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak asuransi yang mendasari. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, ini di Desember 2022 tuh ada pembahasan terkait PSAK 62. PSAK 62 di sini menanyakan, mengacu pada PSAK 62 tentang kontrak asuransi, ketidakpastian atau resiko adalah esensi dari kontrak asuransi. Dengan demikian, setidaknya salah satu dari berikut ini yang tidak pasti pada awal kontrak asuransi. Yang pertama, apakah kejadian yang diasumsikan itu terjadi? Betul ya. Lalu kapan terjadinya peristiwa asuransi itu yang akan terjadi? Juga betul. Seberapa banyak perusahaan asuransi akan membayar kejadian yang diasuransikan? Nah, asumsi yang digunakan menimbulkan pengecualian terhadap terjadinya sesuatu, tidak juga. Kita bisa lihat di sini, beberapa kontrak asuransi jangka pendek tidak diperlakukan kontrak asuransi tersendiri, tetapi diperlakukan sebagai kontrak tunggal jika kontrak tersebut disepakati pada waktu yang sama. Ini terkait kapan kontrak tersebut membentuk suatu transaksi tunggal yang didesain untuk mencapai suatu dampak. Ini bisa poin nomor 3 ya. Terus apakah kejadian di asuransi itu akan terjadi? Nah, kita cek di sini kejadian bergantung. Nah, ini kita bisa lihat nih dari poin-poin ini. Nah, ini tidak diperlakukan sebagai kontrak tersendiri, tetapi diperlakukan sebagai kontrak tunggal. Nah, sama dengan hal ini yang tidak pasti pada awal kontrak asuransi. Oke? Baik, sekian pembahasan pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita bahas soal-soal yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.